Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiana, SPD MPD, selaku dosen mitra mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang 3 ranah dalam menentukan hasil belajar siswa, yaitu ranah kognitif, afektif, serta ranah psikomotorik. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Sidrayanti, sebagai pemateri awal, dan yang kedua yaitu Irwandi, dan yang terakhir adalah Suci Rahmania. Dalam dunia pendidikan, ketiga ranah ini sangat penting untuk menentukan hasil akhir belajar siswa. Sebagai calon pendidik, tentunya kita harus mengetahui apa saja tugas seorang pendidik agar menghasilkan siswa yang cerdas dan memiliki tata krama, serta mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tugas seorang guru bukan hanya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, tetapi tugas guru adalah sebagai pendidik, motivator, pembimbing ke arah yang lebih baik, terutama dalam pembentukan akhlak atau sikap siswa. Pendidikan yang diharapkan siswa yang cerdas, memiliki akhlak baik, dan menerapkan kecerdasannya dengan memperbuat atau menunjukkan tingkah laku yang baik. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 11 Pasal 39 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pernyataan tersebut juga diterapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan maupun negara. Terkait dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, merupakan sasaran pendidikan yang akan dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketiga aspek ini merupakan tujuan pendidikan yang harus dicapai setelah menempuh proses pendidikan. Menurut Bloom, pada tahun 1956, berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir atau kognitif, ranah nilai atau sikap afektif, dan ranah keterampilan psikomotorik. Adapun ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, otak, atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang terdiri dari C6, yaitu menghafal atau remember yang merupakan C1, memahami atau understand C2, dan menerapkan atau apply C3, dan menganalisis atau analis C4, mengevaluasi C5, dan membuat C6. Ranah kognitif dapat diukur menggunakan tes yang dikembangkan dari materi yang didapatkan di sekolah. Nilai yang terkait dengan ketercapaian aspek kognitif yakni dapat dilihat dari nilai KKM, kelulusan dalam menghadapi ujian akhir sekolah, serta LKS kelompok dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah ranah afektif dalam evaluasi pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh Saudara Irwandi. Kepada Saudara Irwandi, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya adalah ranah efektif. Ranah efektif adalah hasil belajar tampak para siswa dalam berbagai tingkah laku seperti memperhatikan, merespon, menghargai, serta mengorganisasi. Ranah efektif dapat diukur menggunakan angket. Ada beberapa jenis kategori ranah efektif menurut Bloom sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat kompleks, yaitu receiving atau attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Valuing atau penilaian yang berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Sekian penerapan materi efektif dari saya. Selanjutnya adalah ranah psikomotorik yang akan dipaparkan oleh Suci Rahmania. Kepada saudari Suci Rahmania dipersilahkan. Baik, terima kasih Ruandi. Selanjutnya adalah ranah psikomotorik dalam evaluasi pembelajaran. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill bertindakan setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini diukur dengan menikmati dan menilai keterampilan siswa saat melakukan praktikum. Penilaian hasil belajar psikomotorik mencakup kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pekerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, kemampuan membaca gambar dan simbol, keserasian bentuk dengan yang diharapkan, ukuran yang telah ditentukan. Rochberg dalam S. Surya Berata 2012 mengatakan bahwa learning is how change is behavioral as result of experience. Sedangkan Spears dalam S. Surya Berata 2012 menyatakan learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Pendapat tersebut menguatkan bahwa hasil belajar tidak hanya bisa dilihat dari ranah kognitif, tetapi pengalaman siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting, karena belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami. Dalam proses pembelajaran, guru seharusnya melaksanakan pembimbingan belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan, terutama dalam perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan ketiga aspek tersebut adalah dalam aspek kognitif tersebut, kecepatan siswa dapat dilihat dari hasil KKM, nilai ujian akhir, dan nilai dalam kelompok belajar. Nilai yang berkaitan dengan aspek perkembangan afektif dapat dilihat dari segi pembelajaran yang menekankan pada kemampuan yang berhubungan dengan minat dan sikap para siswa yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Yang terakhir adalah aspek psikomotorik. Yang berkaitan dengan aspek tersebut dapat ditinjau dari segi kemampuan siswa dengan menggunakan gerakan fisik atau otot atau hal yang menggerakkan dengan tangan, kaki, dan lainnya dalam melakukan sesuatu. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai ketiga ranah dalam evaluasi pembelajaran. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.